Halo semua, Mahar di sini dan gue mau jujur dulu di awal. Balatro ini tuh awalnya gue download buat ngisi waktu luang. Waktu itu gue nungguin temen gue, terus iseng buka Play Store, lalu lihat game poker pixel art yang covernya aja udah kayak poster film indie. Gue pikir ya lah poker doang, paling 10 menit udah bosen sih karena pasti bakal kalah terus. Ternyata 10 menit tuh jadi 1 jam, 1 jam jadi 3 jam, dan sebelum gue sadar jam di HP udah nunjukin pukul setengah 3 pagi. Kursi gue udah miring, lampu kamar tinggal satu yang nyala, dan otak gue cuma bisa mikir satu run lagi bro. Itu pun bohong karena satu run lagi itu nggak pernah satu, itu minimal 5. Dan disitulah gue sadar ini kayaknya gue kena penyakit Balatro gila, tapi penyakit yang enak. Anehnya lo kalah lo ketawa, lo menang lo ngerasa pintar, lo restart lo makin tenggelam. Dan ternyata gue nggak sendirian. Fenomena kecanduan Balatro ini udah jadi inside joke di komunitas gamer, disebut sebagai Balatro brain rot, atau yang anak-anak Indo sering candain dengan istilah penyakit Balatro gila. By the way, ini bukan penyakit medis ya, jangan panik dulu. Ini penyakit gamer yang gejalanya cuma satu, nggak bisa berhenti main sambil ngitung multiplayer di kepala bahkan setelah gamenya ditutup. Balatro pertama kali dirilis pada Februari 2024, dikembangkan oleh seorang developer solo dari Kanada yang dikenal dengan nama Local Tongue. Gila sih, satu orang doang di era dimana studio game isinya puluhan sampai ratusan orang. Balatro justru lahir dari kamar kerja satu manusia yang ngerti banget cara ngehack dopamin otak gamer. Dan dia nggak ngasih cutscene sinematik dan nggak ngasih grafis mewah, cuma ngasih kartu remi doang sama joker card yang efeknya ngaco, terus angka skor yang dibikin absurd banget, dan sistem roguelike yang bikin lo mikir orang strategi tiap 3 menit. Tapi itu justru kekuatannya bro, simple, padat, tapi berlapis. Kalau lo belum tahu, roguelike itu genre yang identik dengan 3 hal. Satu, permainan yang setiap perannya acak, kalau kalah harus restart di awal. Dan yang paling penting, lo belajar dari kegagalan. Kalau lo belum tahu, roguelike itu genre yang identik dengan 3 hal. Permainan yang setiap perannya acak, kalau kalah harus restart dari awal, dan yang paling penting lo belajar dari kegagalan. Genre ini pertama kali populer lewat game Rogue di tahun 1980 yang ngenalin map acak dan permadeath. Baru ngambil roguelike itu, tapi dungeonnya diganti jadi meja poker, dan musuhnya bukan naga atau goblin kayak game-game roguelike biasanya, tapi target score dan RNG yang ngeselin. Jadi Balatro itu kayak bilang kalau lo nggak mati dibunuh monster, lo mati dibunuh peluang. Dan soal poker, Balatro juga nggak asal comot ya. Poker sendiri punya sejarah panjang, berkembang dari permainan kartu Eropa abad ke-19, terinspirasi dari game Prancis yang bernama Pok, dan Jerman Pokspiel. Ya kalau penyebutannya bener sih, tapi gue nggak tahu. Mekanik inti poker yang kita kenal sekarang seperti hand ranking kayak pair, two pair, trio pakai, stretch, flush, full house, dan lebih banyak lagi. Itu jadi standar di poker modern sejak awal 1900-an. Balatro nggak ngubah aturan pokernya, dia cuma nambah lapisan kekacauan indah di atasnya lewat joker, planet card, spectral card, voucher, dan scaling multiplier yang bikin skor lo bisa loncat dari normal ke ngapain ini gede banget dalam sekali tangan lo. Nah ini bagian yang bikin penyakitnya makin parah. Joker card di Balatro, joker itu bukan sekedar bonus kecil, dia itu pondasi build. Lo bisa punya joker yang ngasih plus mold tiap full house, ada yang ngasih X mold kalau syaratnya aneh-aneh, ada juga yang bisa di copy, digandain, bahkan ada yang efeknya baru muncul kalau lo main dengan cara yang nggak pernah diajarin di sekolah poker manapun. Dan ketika lo mulai ngerti sinergi antar joker, planet, dan deck pilihan lo udah masuk fase kronis, karena lo bukan lagi main kartu, lo lagi main mesin perhitungan yang lo rakit sendiri. Joker-joker seperti Blueprint, Constellation, Photograph, Baron, Stuntman, bahkan joker absurd kayak Obelisk yang scalingnya bisa bikin multiplayer lo ngebug ke langit kalau lo ngerti cara ngerawatnya. Itu semua bikin tiap run jadi cerita sendiri sih.
Ada player yang bangga share skor kayak 10 juta, ada yang 100 juta, ada juga yang pamer tembus 1 miliar skor dengan build yang bikin orang lain cuma bisa ngetik. Bro, itu RNG apa sihir ya? Dan ketika lo lihat build orang lain yang lebih ngaco dari build lo pun restart lagi, bukan karena lo mau menang, tapi karena lo mau punya cerita yang lebih gila dari cerita sebelumnya. Balatro juga sering dibandingin sama Slay the Spire, game deck builder roguelike yang rilis tahun 2019. Slay the Spire ngajarin dunia kalau deck builder plus scaling sama plus run acak bisa bikin player betah mikir lama. Balatro belajar dari formula itu, tapi dia buang semua musuh, dia buang semua dungeon fantasi, dia ganti semuanya jadi sistem skor poker yang lebih cepat dan lebih personal. Dan karena pacing gameplaynya cepat, rewardnya juga sering, dan strateginya nggak pernah selesai, efek adiksinya lebih ke rasa ke player yang suka ngitung peluang dan rakit combo toxic. Terus ada fenomena psikologis yang makin bikin ini game nempel di otak, namanya Tetris Effect. Ini fenomena yang pertama kali dipelajari tahun 1994 yang ngejelasin gimana otak manusia bisa terus main sendiri di luar sesi bermain kalau dia sering ngeliat dan memproses pola berulang dari game. Kalau Tetris bikin orang kebayang balok jatuh saat mau tidur, Balatro ini justru bikin orang kebayang angka skor dan joker sinergi saat lagi makan, lagi mandi, atau bahkan lagi bengong di kelas atau di kantor. Ada yang cerita mau tidur tapi yang muncul di kepala bukan rencana masa depan, tapi rencana build di Ante 8. Ada juga yang lagi ngopi malah mikir, kalau blueprint gue pindahin ke Baron, skor gue naik berapa ya? Ini bukan hallucination sih, ini cuma otak yang dipaksa lanjut ngitung, karena Balatro itu bukan game, dia itu puzzle matematika yang dibungkus pixel art lucu. Dan yang menarik, walaupun disebut penyakit, Balatro justru bikin banyak player jadi ngerti dasar probabilitas dan strategi build. Lo belajar kapan harus push score, kapan harus echo, kapan harus pivot, dan kapan harus menerima kenyataan kalau RNG itu nggak peduli sama usaha lo. Jadi ini game ngasah otak analitis, tapi lewat jalur yang bikin lo edik sambil ketawa. Dan karena rilisnya ada di konsol besar dan mobile, komunitasnya makin nyebar sih. Diskusinya makin rame, teorinya makin liar, dan istilah penyakit Balatro gila pun makin sering dipakai buat candaan relatable. Jadi kalau lo pernah bilang saturan lagi dan ujung-ujungnya malah ngobrol sama joker di kepala lo sendiri, selamat, lo pernah kena fenomena yang sama. Dan yang paling penting, game ini bakal tetap relevan lama, karena yang dibahas bukan cuma gameplaynya, tapi cerita tiap build dan runnya yang gak pernah sama. Dan itu bro yang bikin Balatro jadi salah satu fenomena gaming paling unik di era modern. Gue Mahar pamit dulu. Jangan lupa subscribe ke Mahar Story, tempat sejarah dan fakta unik gue bawain kayak cerita tongkrongan, biar kita sama-sama ngerti kenapa game simple kayak Balatro bisa ninggalin efek gede ke kepala gamer di seluruh dunia.